Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan terkait informasi akuntansi diferensial. Adapun anggota kelompok kami yaitu Andini Eka Agi Wijayanti, Anggita Astriani, Atifatul Iman, baik Neni Rafika Aprilia dan Dewi Anjani. Definisi informasi akuntansi diferensial. Informasi akuntansi diferensial merupakan taksiran perbedaan aktiva, pendapatan, dan atau biaya dalam alternatif tindakan tertentu dibandingkan dengan alternatif tindakan yang lain. Manfaat informasi akuntansi diferensial. Pertama, make or buy decision, membeli atau membuat sendiri. Pada kondisi seperti ini, manajemen perlu memperhitungkan pengorbanan dan manfaat dari pemilihan membeli atau membuat sendiri. 2. Sell or process further, menjual atau memproses lebih lanjut suatu produk. Pada kondisi seperti ini, manajemen perlu memperhitungkan apakah harus menjual atau memproses lebih lanjut terkait suatu produk. 3. Stop or continue product line, menghentikan atau melanjutkan produk tertentu atau kegiatan suatu bagian perusahaan. Manajemen dalam kondisi ini harus benar-benar memperhitungkan apakah suatu produk harus dihentikan atau dilanjutkan. 4. Special order decision, menerima atau menolak pesanan khusus. Pada kondisi seperti ini, manajemen perlu memperhitungkan apakah harus menerima atau menolak pesanan khusus. Konsep informasi akuntansi diferensial. Informasi akuntansi diferensial adalah taksiran perbedaan aktiva, pendapatan, dan biaya dalam alternatif tindakan tertentu jika dibandingkan dengan alternatif tindakan yang lain. Informasi akuntansi diferensial bermanfaat bagi manajemen dalam pemilihan alternatif yang terbaik bagi perusahaan, karena informasi akuntansi diferensial memuat informasi tentang taksiran perbedaan aktiva. Macam-macam biaya diferensial. 1. Biaya diferensial versus biaya relevan. Biaya relevan merupakan biaya yang akan terjadi karena sebuah keputusan, sedangkan biaya diferensial menyangkut informasi yang akan datang dan berbeda di antara alternatif yang akan dipilih dan bersifat unik. 2. Biaya diferensial versus biaya masa akan datang. Biaya masa akan datang merupakan biaya yang diharapkan akan terjadi di masa mendatang dan jumlahnya harus diestimasikan. Yang ketiga, biaya diferensial versus biaya variabel. Biaya variabel merupakan biaya yang berubah secara proporsional dengan tingkat kegiatan, sedangkan biaya diferensial selalu terkait dengan alternatif yang sedang dipertimbangkan untuk dipilih. 4. Biaya diferensial versus biaya tetap. Biaya tetap merupakan biaya yang jumlah totalnya tidak berubah dengan adanya perubahan volume aktivitas. Dalam pengambilan keputusan jangka pendek, biaya tetap mungkin merupakan biaya diferensial atau mungkin tidak. Hal ini tergantung apakah biaya tersebut dapat ditelusuri ke objeknya. 5. Biaya diferensial versus biaya depresiasi. Depresiasi merupakan alokasi biaya secara periodik atas kos aktiva tetap yang diperoleh di waktu yang lampau. Depresiasi muncul karena keputusan investasi modal jangka panjang. Karena itu, dalam pengambilan keputusan jangka pendek, biaya depresiasi dapat diabaikan. 6. Biaya diferensial versus biaya tambahan. Biaya tambahan suatu alternatif adalah tambahan biaya yang akan terjadi jika suatu alternatif yang berkaitan dengan perubahan volume aktivitas dipilih. 7. Biaya diferensial versus biaya kesempatan. Biaya kesempatan adalah pendapatan atau penghematan biaya yang dikorbankan sebagai akibat dipilihnya alternatif tertentu. 8. Biaya diferensial versus biaya tunai. Out of pocket cost adalah jenis biaya yang memerlukan pengeluaran kas saat sekarang atau dalam jangka pendek sebagai akibat keputusan manajemen. Dalam memahami contoh biaya diferensial, berikut adalah beberapa contohnya. Yang pertama, menerima atau menolak pesanan khusus. Yang kedua, menambah atau meniadakan jenis produk atau departemen. Yang ketiga, membuat sendiri atau membeli. Dan yang keempat, menjual atau memproses lebih lanjut. Dalam pengambilan keputusan, alternatif yang dipilih haruslah yang paling menguntungkan. Contohnya, jika alternatif A memiliki pendapatan lebih tinggi daripada alternatif B, maka sebaiknya alternatif A diterima. Dan jika sebaliknya, pihak manajemen atau manajer sebaiknya menolak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.